Tayyib, iyakum bitahiyatil Islam, tahiyatun minal jinan wa tahiyatun fiha salam. Salam qaulan mir rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan sedikit menjelaskan terkait penugasan kami yang akan sedikit mengulas terkait manajemen sumber daya insani dari segi pendekatan tauhid dalam manajemen sumber daya insani, dan juga untuk mengetahui pendekatan syariah, dan juga untuk mengetahui pendekatan dalam akhlak, pendekatan akhlak dalam manajemen sumber daya manusia, seperti itu. Baik, langsung saja dari pembahasan yang pertama, yakni tentang pendekatan tauhid dalam MSDI, atau bisa juga kita sebut dengan manajemen sumber daya manusia. Nah, di situ kalau kita bicara tentang kaidah, kita kembali lagi, kalau dalam bahasanya kaidah itu dalam bahasa Arab dari masdarnya itu yakni dari kata wahada yuwahhid, yakni mengesahkan, meyakini bahwa adanya Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika kita kaitkan dengan sumber daya manusia, manajemen sumber daya insani, maka di situ tauhid ini merupakan landasan bagi pertumbuh kembangan karakter insan muslim dalam segala hal kehidupan. Jadi tidak terkecuali ketika dikaitkan dengan manajemen sumber daya manusia yang sasarannya adalah manusia, ya teman-teman. Jadi tauhid ini harus menjadi landasan pokok atau landasan inti yang nantinya akan menjadikan hasil dari manajemen sumber daya manusia itu menjadi yang diharapkan, seperti itu. Nah, untuk tadi sudah dijelaskan terkait pentingnya peran akidah dalam membentuk sumber daya insani, manajemen sumber daya insani. Maka ada yang berpendapat, yakni saya mengutip dari jurnal, bahwa ada seseorang yang mengatakan, yakni oleh Wayne Lane kalau nggak salah, dia mengatakan bahwa ketika konsep tauhid dipraktekkan oleh suatu instansi maupun aktivitas dalam konteks manajemen, termasuk pembangunan sumber daya manusia ini, akan terbentuknya yang pertama, yakni dapat menghasilkan umat Islam dalam sebuah organisasi yang berpikiran terbuka, seperti amanah, efisien, dan disiplin. Nah, dan yang kedua, dapat membentuk individu yang memiliki harga diri dan kepercayaan diri, seperti itu. Dan yang ketiga, dapat menghasilkan individu yang rendah hati. Dan yang keempat, akan menghasilkan individu yang bertakwa dan berani. Dan selanjutnya yang kelima, menghasilkan individu yang tidak mudah menyerah ketika menghadapi permasalahan atau kegagalan yang terjadi. Dan yang selanjutnya yang nomor 6, yakni membangun individu yang memiliki kesabaran, seperti itu, tekad dan semangat. Nah, yang ketujuh, yakni menghasilkan sikap yang baik, tenang, dan tidak memiliki rasa iri sedikit pun. Dan yang kedelapan, yang terakhir, dapat menghasilkan individu yang dapat mentaati aturan yang sudah ada, seperti itu. Nah, selanjutnya ketika kita berbicara tentang MSDI yang diawali dengan manajemen, di sini dari berbagai pakar mengatakan bahwa, dari pakar barat mengatakan terkait manajemen ini bahwa mereka berpendapat berbeda-beda. Di antaranya dari Johnson, beliau mengatakan bahwa manajemen adalah proses di mana sumber daya atau sumber daya pakar manajemen dari sumber daya ini
dari barat memiliki prinsip yang berbeda-beda, yaitu tidak menghubungkan atau disatukan menjadi satu sistem untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut Griffin, dia berpendapat bahwa mengatakan bahwa manajemen adalah serangkaian kegiatan atau termasuk perencanaan atau pengambilan keputusan ataupun pengorganisasian kepemimpinan dan juga pengendalian yang diarahkan sumber daya organisasi manusia, keuangan ataupun fisik dan informasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Nah, dari beberapa pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan rangkaian kegiatan ataupun proses perencanaan, pengorganisasian atau kepemimpinan dan pengawasan terhadap semua sumber daya yang ada untuk dapat menghasilkan karya-karya yang membawanya menjadi insaniyah seperti itu. Sedangkan sumber daya manusia yang berkualitas ini kita dicontohkan dalam Al-Quran, bahkan kita disebut sebagai ulul albab atau mereka telah dianugerahkan kebijakan-kebijakan yang kebijaksanaan yang sudah dijelaskan oleh Al-Quran, oleh firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana di situ dijelaskan kalau tidak salah di surat Al-Imran ayat 110 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, kuntu khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar walau amana ahlul kitab lakana khairul lahum. Jadi artinya seorang manusia, kesimpulannya dari ayat-ayat tersebut bahwa manusia ini sudah diberikan yang istimewa. Mereka diciptakan dengan insani yang lebih baik, yang istimewa daripada hal-hal yang daripada ciptaan-ciptaan yang lainnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan. Kalau dari pembahasan sebelumnya dari Mas Agus Restu mengatakan bahwa pendekatan tauhid ini meliputi 3 bagian, yakni yang pertama adalah ilahiyat, yang kedua adalah samiyat, dan yang ketiga adalah nubuwat. Nah, namun di sini saya akan menjelaskan bahwa macam-macam paradigma tauhid, di mana di sini adalah tauhid rububiyah, yang mana di sini juga menjelaskan apa itu tauhid rububiyah, yakni mentauhidkan Allah dalam segala tindakannya. Jadi simpelnya, sederhananya adalah tauhid rububiyah ini sering kita pahami dengan sebagai tauhid Allah untuk Allah. Jadi pengetahuan Allah bagaimana jadi pengetahuan Allah itu esa, itu sudah menggambarkan pengetahuan tentang tauhid rububiyah ini. Jadi simpelnya, rububiyah ini tauhid Allah dalam segala tindakannya, seperti pencipta, memberikan rezeki, menguasai, mengurusi makhluk dan semuanya seperti itu. Sedangkan yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Nah, uluhiyah ini adalah mentauhidkan Allah dalam perbuatan-perbuatan yang biasanya dilakukan hamba. Jadi seperti mengikhlaskan ibadah, baik sholat, puasa yang sering kita lakukan seperti itu. Jadi sederhananya, tauhid uluhiyah ini atau mengesahkan Allah untuk makhluk seperti itu, yaitu keputusan Allah bahwa seorang hamba adalah yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala selaku dia adalah menciptakan sebagai hamba yang mempunyai tauhid seperti itu. Dan yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Jadi apa itu tauhid asma wa sifat? Yakni mengimani dan menetapkan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu di dalam Al-Qur'an dan oleh nabi-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga baik dari hadis mengenai nama dan sifat Allah
uh, tanpa mengubah sedikit pun seperti itu. Nah, selanjutnya adalah urgensi tauhid bagi praktisi ekonomi syariah. Tadi sudah dijelaskan betapa pentingnya peran tauhid ini dalam terwujudnya sumber daya insani atau bisa disebut praktisi ekonomi syariah. Jadi tauhid merupakan dasar atau pegangan yang nantinya akan menentukan kehidupan manusia itu menjadi baik di dunia maupun di akhirat. Karena apa? Karena sudah diterangkan bahwa tauhid ini merupakan fondasi atau bangunan agama yang menjadikan dasar setiap kinerja hamba-hambanya seperti itu. Jadi seorang muslim sangat terikat dengan tauhid syariah yang menjadikan landasan utama dalam Al-Quran dan hadis seperti itu. Sehingga orang muslim yang baik adalah mereka yang memiliki tauhid yang bersih. Artinya yang tidak dicermati, yang tidak diselingi atau tidak dicemari dengan syirik. Karena apa? Kalau kita bicara tentang tauhid, maka lawan dari kata tauhid atau antonim dari tauhid adalah syirik. Jelaskan bahwa di dalam hadis Rasulullah SAW bahwa menjelaskan man mata, kalau nggak salah ya, man mata, barang siapa yang meninggal la yusyrika bihi syai'an, tidak melakukan kesyirikan, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Nah, selanjutnya man mata, barang siapa yang meninggal atau siapa yang wafat yusyrika billah, dan dia melakukan kesyirikan kepada Allah, dakhalan nar, seperti itu. Nah, dari penjelasan dari hadis tersebut dan juga ayat-ayat yang sudah disampaikan itu menentukan bahwa tauhid ini sangat berperan penting, sangat urgent, sangat berperan penting dalam pembentukan manajemen sumber daya manusia seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah manfaat tauhid bagi sumber daya ekonomi syariah, sumber daya insani. Yang pertama, manfaat yang pertama yang akan didapat adalah ketika tauhid ini diwujudkan, dijadikan fondasi dasar dalam setiap langkah tingkah laku, maka yang akan terjadi adalah kokohnya praktisi ekonomi syariah dalam memegang prinsip-prinsip tatkala digoyahkan, dihadapi dengan pilihan-pilihan yang syariah ataupun nanti digoyahkan dengan pilihan-pilihan antara syariah dan juga non syariah dalam pekerjaannya. Dan yang kedua, manfaat tauhid bagi sumber daya insani memiliki keyakinan bahwa ada makhluk, yakni malaikat yang senantiasa mengawasi dimanapun kita berada, dimanapun kita akan beraktivitas, dimanapun kita akan mengambil keputusan seperti itu. Nah, dengan mengimani Al-Quran dan hadis, kalau kita bicara tadi akidah yang berlandaskan dengan Al-Quran dan Al-Hadis, maka ketika orang tersebut mendapati konsep-konsep ataupun prinsip-prinsip yang di luar dari Al-Quran dan hadis, maka dia tidak mudah terpengaruh dari prinsip-prinsip yang di luar Al-Quran dan hadis. Dan yang selanjutnya adalah manfaatnya adalah menjadikan Rasulullah SAW sebagai referensi dalam bentuk tindakan yang beliau perbuat. Dan yang terakhir adalah tidak mempenetrasi pada dunia, karena dengan iman kepada hari akhir, ketika akidah kita kuat, praktisi ekonomi syariah atau sumber daya insani memahami bahwa dunia hanyalah sementara seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah tauhid sebagai bentuk kepribadian. Pada dasarnya Rasulullah SAW telah mendidik para hambanya, selaku kita sebagai hambanya, para sahabat-sahabatnya, melalui ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan langsung, diajarkan langsung oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW untuk menuntun agar terciptanya
terbentuknya akidah dari setiap insan, setiap manusia seperti itu. Yang mana kita sudah jelaskan tadi pada ayat Al-Imran ayat 110, yang mana bahwa di situ dijelaskan umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, yang menyeru yang ma'ruf dan juga mencegah yang mungkar. Dan kita bisa memahami dari ayat Al-Imran tersebut ayat 110 bahwa kita bisa mengambil kesimpulan betapa pentingnya peran tauhid ini terhadap kehidupan para praktisi ekonomi syariah yang kuat, karena tauhid ini memerdekakan, teman-teman. Tauhid ini memerdekakan manusia dari perbudakan. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Sederhananya, kita harus memerdekakan hati dari sikap tunduk, menyerah, putus asa, dan menghinakan diri. Karena apa? Karena tauhid ini akan membentuk kepribadian yang kokoh, yang menjadikan hidup ini senantiasa istimewa, dan arah hidup ini jelas, tidak mempercayai selain Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Nah, itu dari pendekatan tauhid dalam sumber daya insani, teman-teman. Itu mungkin dari sekilas yang bisa saya bahas. Namun nanti bisa kita bahas lagi selanjutnya. Jadi terkait pendekatan sumber daya insani, sebenarnya yang paling penting adalah pendekatan akidahnya. Karena ketika akidah itu kita pahami, kita miliki, maka seperti pendekatan syariah dan juga pendekatan akhlaknya itu akan ngikut seperti itu. Ya mungkin itu dari penjelasan saya. Nantinya kita bisa tambahkan lagi nantinya di kelas. Mungkin saya langsung ke yang nomor 2 ya, yang nomor pembahasan terkait pendekatan syariah dalam manajemen sumber daya insani, yang akan dijelaskan oleh saudara saya Muhanis Anwari. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan pendekatan syariah dalam manajemen sumber daya insani. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh teman saya terkait dengan pendekatan secara tauhid dalam manajemen sumber daya insani. Maka kali ini saya akan jelaskan terkait dengan pendekatan secara syariah itu seperti apa dalam hal manajemen sumber daya insani. Cuma sebelum kita menjelaskan lebih lanjut terkait dengan manajemen pendekatan syariah dalam manajemen sumber daya insani, perlu untuk kemudian kita mengulas sedikit apa itu manajemen sumber daya insani dan yang kemudian menjadi pembeda antara sumber daya insani dengan sumber daya konvensional itu apa gitu loh. Kenapa kemudian memakai kata redaksi insani kok tidak sumber daya manusia? Padahal kan mungkin teman-teman baru dengar kata sumber daya insani ini baru kali ini, begitupun dengan saya gitu kan. Jadi dari dulu yang kita kenal itu adalah sumber daya manusia. Kenapa kemudian redaksi yang digunakan adalah sumber daya insani? Maka di sini ada taukid untuk kemudian membedakan antara sumber daya insani dan juga sumber daya konvensional itu di mana? Bedanya adalah kalau di dalam sumber daya manusia konvensional itu fokusnya hanya untuk kepentingan duniawi, fid dunya. Tapi kalau sumber daya insani itu ada unsur kepentingan akhirah, fil akhirah, fid dunya wal akhirah. Jadi ada dua kepentingan di sana. Jadi kalau sumber daya insani itu ada dua unsur yang kemudian menjadi tolak ukur, menjadi kepentingan fid dunya wal akhirah. Tapi kalau sumber daya konvensional itu hanya fokus untuk kepentingan duniawi saja, untuk kemudian mendapatkan margin keuntungan dan lain sebagainya, seperti itu. Itu sekilas terkait dengan manajemen sumber daya insani. Di dalam makalah juga ada hadis dari Rasulullah yang kemudian artinya yaitu sesungguhnya Allah mewajibkan kepada kita untuk berbuat ihsan di dalam setiap sesuatu. Artinya apa? Di dalam setiap kegiatan, terutama kegiatan ekonomi, kita memang dianjurkan untuk kemudian selalu berbuat ihsan. Ihsan itu apa? Bukan ihsan upin ipin, tapi ihsan untuk kemudian selalu berbuat baik di dalam setiap kehidupan, terutamanya di dalam bertransaksi ekonomi, seperti itu. Kemudian mungkin itu terkait dengan penjelasan manajemen sumber daya insani. Selanjutnya kita akan bahas terkait dengan maqasid syariah. Kenapa kemudian maqasid syariah itu masuk di dalam manajemen sumber daya insani? Manajemen itu adalah bagaimana kita mengatur ataupun strategi dalam kita memanage
memanage dan mengatur sumber daya insan itu sendiri. Jadi di dalamnya itu ada manajemen, ada maqasid syariah yang kemudian menjadi pegangan dasar, menjadi pondasi dasar dalam setiap kita melakukan aktivitas ekonomi. Terkait maqasid syariah ada 5 teman-teman, ada hifdzul aql, hifdzun nas dan lain sebagainya. Rasanya teman-teman di sini sudah tidak asing dengan kata maqasid syariah. Cuma ada 5 aqaid yang kemudian menjadi dasar juga, menjadi dasar dalam sumber daya insan ini. Aqaid yang 5, ada 5 aqaid dasar yang kemudian menjadi dasar prinsip di dalam sumber daya insani tersebut. Salah satunya yaitu ada al-umur bimaqasidiha, yang artinya adalah segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Dalam artian ketika niat kita baik, maka insya Allah hasilnya juga akan baik. Maka dari itu perlu adanya penerapan al-umur bimaqasidiha, terutama di dalam manajemen sumber daya insani. Untuk apa? Agar kemudian hasil yang didapatkan itu juga baik. Kemudian yang kedua yaitu ada al-yaqinu la yadhlu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan oleh keraguan-raguan. Ketika kita sudah yakin, maka insya Allah itu tidak akan bisa sedikit pun dihilangkan oleh keraguan-raguan. Izinkan saya mengutip kata-kata dari Gus Dur teman-teman, bahwa jika ingin sebuah perubahan maka jangan tunduk pada kenyataan. Ketika kita yakin bahwa itu adalah jalan yang benar, maka lanjutkan. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah ketika kita yakin bahwa itu adalah jalan yang benar, maka lanjutkan. Dari situ juga mengadopsi nilai-nilai yang ada di dalam aqaid yang kedua yaitu al-yaqinu la yadhlu bisyak. Kemudian yang ketiga ada al-musyaqqatu tajlibu taisir, yaitu keberatan itu, kesulitan itu bisa membawa pada kemudahan. Dalam artian ketika kita menghadapi sebuah kesulitan, menghadapi sebuah masalah, maka akhirnya ketika kita bisa melewati hal tersebut, akhirnya kita akan dihadapkan dengan sebuah kemudahan. Seperti itu. Kemudian yang keempat itu ada ad-duraru yuzalu, kemudaran itu bisa dihilangkan. Kemudian yang terakhir yaitu ada al-adatul muhakamah, yang artinya adalah adat itu bisa dijadikan hukum. Dalam artian setiap kebiasaan ataupun hal yang sering kita lakukan itu juga bisa dijadikan sebagai dasar hukum di dalam hal, terutama di dalam hal manajemen sumber daya insani. Kemudian selanjutnya ada prinsip dasar dalam manajemen sumber daya insani. Ada beberapa prinsip dasar teman-teman seperti yang sudah tampil di dalam slide. Ada prinsip amanah, kemudian ada prinsip kerjasama dalam kebaikan, kemudian ada prinsip kepemilikan bersama, kemudian juga ada prinsip kepemilikan terbatas, kemudian ada prinsip tanggung jawab sosial, distribusi ekonomi, dan juga yang terakhir prinsip keadilan. Adanya prinsip syariah ini untuk kemudian mendukung berjalannya manajemen sumber daya insani ini berjalan dengan baik, maka penting untuk kemudian prinsip dasar syariah ini kita realisasikan, terutama dalam hal manajemen sumber daya insani. Saya jelaskan singkat saja satu persatu dari adanya prinsip syariah tersebut. Ada prinsip amanah. Ada prinsip amanah di dalam sumber daya insani. Kita dalam hal melaksanakan aktivitas ekonomi memang dituntut untuk kemudian bersifat amanah, karena beban moral yang kemudian kita tanggung yang ada di dalam diri kita itu tidak hanya beban duniawi, tapi juga ada beban ukhrawi, yang mana dalam setiap aktivitas yang kita lakukan itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Maka penting untuk kemudian menerapkan prinsip amanah. Kemudian yang kedua ada prinsip kerjasama dalam kebaikan. Kita tahu bahwa tujuan dasar dari sumber daya insani tidak hanya kepada dunia, tapi juga kepada akhirat. Maka dari itu penting adanya kerjasama dalam kebaikan. Tidak hanya kerjasama yang kemudian tujuannya hanya kepada keuntungan saja. Tapi ketika tujuannya itu kepada keuntungan namun mengandung sebuah kemudaratan, maka itu tidak dianjurkan dalam prinsip syariah manajemen sumber daya insani. Kemudian yang ketiga yaitu ada prinsip kepemilikan bersama. Kita tahu bahwa kepemilikan di dalam ekonomi Islam itu terbatas. Jadi tidak kemudian semua harta yang kita miliki itu bebas kita kelola seenaknya saja. Tapi ada harta orang lain yang kemudian perlu untuk kita distribusikan kepada orang lain. Maka dari itu ada yang namanya ziswaf, zakat, infak, sedekah dan wakaf. Untuk apa? Untuk menghindari yang namanya kesenjangan sosial, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Maka perlu adanya kita sadar bahwa harta yang kita miliki itu juga ada hak orang lain di dalam harta kita. Maka kita juga harus tahu batas sejauh mana kita bisa berhak mengelola harta-harta yang kita miliki. Kemudian selanjutnya ada prinsip kepemilikan terbatas. Ini juga berkesinambungan dengan prinsip yang saya jelaskan tadi.
bahwa kita harus mengetahui sejauh mana batas kita memiliki harta kekayaan yang harus kita kelola dan harta kekayaan mana yang harus kita distribusikan kepada orang lain, seperti itu. Untuk apa? Agar orang yang miskin bisa terbantu oleh harta yang kita miliki, karena di sana juga ada hak orang lain yang ada di dalam diri kita. Tugasnya kita untuk apa? Untuk kemudian merealisasikan, mendistribusikan harta yang kita miliki untuk kemaslahatan bersama dan juga untuk kepentingan orang lain. Kemudian selanjutnya ada prinsip tanggung jawab sosial, kemudian ada prinsip distribusi ekonomi, kemudian juga ada prinsip keadilan. Ini saya tekankan yang terakhir, bahwa di dalam prinsip keadilan yang ditekankan adalah dalam hal kita melaksanakan transaksi ekonomi dituntut untuk melaksanakan dan merealisasikan prinsip keadilan. Salah satunya dengan menghindari yang namanya riba. Saya rasa teman-teman sudah paham di sini bahwa di dalam ekonomi rabbani, ekonomi syariah itu tidak ada yang namanya unsur riba. Jadi menghindari yang namanya riba, maka prinsip keadilan di sini perlu untuk kemudian diprioritaskan sehingga nantinya dalam aktivitas ekonomi, terutama manajemen sumber daya insani, itu tidak ada unsur-unsur riba di dalamnya, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu ruang lingkup manajemen sumber daya insani berbasis syariah. Di sini ada 4 tahapan, ada 4 poin teman-teman yang akan kita pelajari. Yang pertama dari tahap rekrutmen, kemudian tahap seleksi, kemudian tahap pelatihan dan pengembangan, dan yang terakhir yaitu tahap penilaian kinerja. Nah, tahap rekrutmen itu apa? Tahap rekrutmen itu adalah tahap kemudian kita membuka pendaftaran lapangan kerja untuk orang-orang yang pengen bekerja di sebuah instansi ataupun perusahaan. Jadi tahap rekrutmen itu tahap membuka pendaftaran. Nah, setelah itu masuk ke tahap selanjutnya, itu tahap seleksi, di mana di sana nanti kita akan menyaring sumber daya insani mana yang kemudian perlu untuk kemudian kita ambil dan yang kita adopsi, dan sumber daya insani mana yang kemudian perlu untuk kemudian kita eliminasi sesuai dengan kisi-kisi dan kriteria yang kita inginkan, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada pelatihan dan pengembangan. Setelah seleksi selesai, kita sudah menemukan sumber daya insani siapa saja yang kemudian akan kita kembangkan dan akan kita ajak bekerja sama. Maka setelah itu ada tahap pelatihan dan pengembangan. Untuk apa? Untuk kemudian mengembangkan kembali soft skill maupun hard skill yang dimiliki oleh sumber daya insani yang ada, yang sudah kemudian kita rekrut. Kemudian yang terakhir ada tahap penilaian kinerja. Ini lebih ke tahap evaluasi, dalam artian ketika sumber daya insani itu sudah melaksanakan tahap pelatihan pengembangan dan juga sudah melakukan kerja sesuai dengan SOP dan juga kisi-kisi yang sudah kita terapkan, maka perlu adanya penilaian kinerja. Untuk apa? Untuk kemudian mengurangi hal-hal yang kemudian kurang sempurna, sehingga proses penilaian kinerja ini tujuan dasarnya adalah untuk kemudian menyempurnakan hal-hal yang belum sempurna. Seperti itu kira-kira teman-teman terkait dengan penjelasan pendekatan syariah di dalam manajemen sumber daya insani, di mana di dalamnya banyak hal yang berkaitan dengan syariah. Di antaranya ada maqasid syariah yang sudah saya jelaskan tadi, ada juga aqaid 5 dasar aqaid yang kemudian perlu untuk diterapkan di dalam manajemen sumber daya insani, dan juga ada prinsip-prinsip syariah. Kemudian yang terakhir ada juga ruang lingkup manajemen sumber daya insani. Saya rasa itu bisa teman-teman pahami dan teman-teman tangkap. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya pasrahkan kepada materi selanjutnya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan akhlak dalam manajemen sumber daya insani. Secara bahasa, akhlak adalah bentuk jamak dari al-khuluq, yang berarti kebiasaan, perangai, dan tabiat. Akhlak dalam makna terminologi adalah tingkah laku yang lahir dari manusia dengan sengaja, tidak dibuat-buat, dan telah menjadi kebiasaan. Persinggungan atau hubungan antara akhlak dengan manajemen sumber daya insani adalah bahwa manajemen berbicara tentang implementasi kombinasi yang harmonis dengan menggunakan cara-cara yang baik dalam melaksanakan dan mengelola sesuatu untuk mencapai hasil maksimal dan dengan pengorbanan sekecil mungkin. Sedangkan akhlak berbicara tentang penilaian atau value system dari perbuatan baik dan buruk. Apakah sesuatu itu baik apabila diukur dengan metode penilaian. Oleh karena itu, banyak sekali persinggungan antara keduanya, terutama penilaian antara baik dan buruk yang menetapkan syarat-syarat bagi para manajer yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan manajemen seperti kejujuran, integritas pribadi, kesungguhan, dan lain-lain.
Al-insan al-kamil adalah konsep yang merujuk kepada Nabi Muhammad SAW sebagai contoh manusia ideal. Al-insan al-kamil yang tak lain adalah seorang mukmin yang di dalam dirinya terdapat kekuatan, wawasan, perbuatan, dan kebijaksanaan yang tergambar dalam akhlak an-nabawi. Karena akhlak Nabi Muhammad itu diakui unggul oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi teladan. Sebagaimana dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, yang artinya dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Juga pada ayat lainnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Sifat karakter Nabi Muhammad itu telah dikenal luas, namun relatif jarang diimplementasikan menjadi key success factor dalam dunia manajemen. Sifat atau karakter nabawiyat itu adalah siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Keempat sifat ini menjadi karakter ideal yang harus dimiliki sumber daya insani. Sekalipun disadari bahwa sulit memiliki keempat sifat tersebut sekaligus dengan bobot yang sama dengan Nabi. Namun penekanannya pada satu atau lebih dari sifat-sifat tersebut perlu dilakukan dalam menyesuaikan pada kebutuhan pekerjaan. Yaitu sifat yang pertama, siddiq, yang artinya benar atau jujur. Artinya Rasulullah mempunyai sifat jujur dalam menyatakan sesuatu yang benar atau salah. Kejujuran itu dilakukan semata-mata ketaatannya kepada Allah dan kecintaannya kepada umat manusia. Siddiq, yang berarti sumber daya insani, harus jujur sehingga dapat diandalkan dalam melakukan pekerjaan. Sifat siddiq menempatkan kebenaran dan kejujuran sebagai nilai baik utama dalam perilaku seorang muslim sehingga ia mampu berpikir, berkata, dan berbuat yang benar. Karyawan atau pekerja yang jujur sangat disenangi dan akan memunculkan kepercayaan atau trust. Ini termasuk modal besar di tengah-tengah budaya make up yang telah merajalela. Lalu sifat yang kedua ada amanah, yang artinya dapat dipercaya. Tak ada seorang rasul pun yang berkhianat karena sifat khianat bertentangan dengan kedudukannya sebagai makhluk yang mulia dan utama. Amanah adalah sifat yang dapat dipercaya dalam mengemban tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Amanah berarti sikap sumber daya insani yang dapat dipercaya dalam mengemban tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Sifat siddiq yang saya sebutkan tadi akan melahirkan sifat amanah sebagai hasil dari kebenaran dan kejujuran tadi, yakni perilaku akhlak yang dapat dipercaya yang melekat menjadi identitas. Dengan demikian, siddiq dan amanah merupakan nilai yang terkait satu sama lain. Dengan melekatnya amanah dalam diri seseorang, dia akan mudah menerima kepercayaan untuk mengurusi hal atau tugas yang diberikan kepadanya. Mungkin ini yang disebut dengan trust fortis atau nilai kualitas kepribadian yang diakui karena sudah sedemikian yakinnya orang lain terhadap reputasi, kebenaran, dan kejujuran orang yang menyandang akhlak tersebut. Lalu sifat yang ketiga yaitu tabligh, yang berarti mampu menyampaikan segala sesuatu yang diperintahkan. Tabligh berarti sikap sumber daya insani yang transparan dan tanggung jawab terhadap setiap hal yang merupakan amanah yang diberikan kepadanya. Orang yang memiliki sifat siddiq dan amanah akan lahir tanggung jawab di dalam dirinya. Tanggung jawab untuk menyampaikan hal-hal penting yang tidak mungkin menyembunyikan sesuatu yang penting hanya untuk kepentingan pribadi, baik pengetahuan, informasi, dan sebagainya. Orang yang memiliki sifat ini akan berperan penting di tengah-tengah masyarakat yang melingkupinya, termasuk organisasi atau perusahaan. Dalam konteks komunikasi, ada cara-cara dan momen-momen tertentu yang harus disampaikan secara spesifik. Misalnya harus menyampaikan apa yang diketahui sebagai pembelajaran bagi karyawan, termasuk hal-hal yang mungkin dianggap merugikan seperti pemecatan. Lalu sifat yang keempat yaitu fatonah, artinya itu cerdas atau bijaksana. Fatonah berarti sikap sumber daya insani yang profesional dalam melakukan pekerjaan.
kualitas kecerdasan, kompeten, and expertise ini mutlak dibutuhkan sebagai modal dasar kesuksesan di dalam pekerjaan. Karyawan atau pekerja yang cerdas mampu belajar menyerap hal-hal baru dengan cepat, mampu beradaptasi dengan teknologi baru, cara kerja yang baru, dan sebagainya. Tanpa karyawan yang cerdas, perusahaan akan sulit menghasilkan inovasi-inovasi baru. Lalu selanjutnya, pentingnya internalisasi penguatan akhlak sebagai landasan utama bagi seluruh pelaku, pemerhati atau masyarakat ekonomi. Dengan keempat kategori, yaitu yang pertama pedagang atau pengusaha, lalu yang kedua pemilik modal, dan yang ketiga konsumen, lalu yang keempat tenaga kerja. Ketika keempat kategori ini sudah memiliki keempat sifat yang saya sebutkan tadi, maka perusahaan atau organisasi tersebut akan sukses. Maka organisasi atau perusahaan tersebut akan semakin sukses dan semakin berjaya ke depannya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.